Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas mata kuliah tentang teori portofolio dan analisis investasi pada pertemuan ke-12 mengenai analisis sekuritas. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat sebesar 56,21% menjadi 3,88 juta investor dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,48 juta investor. Total nilai aset yang tersimpan di KSEI dan EPEK masing-masing mengalami penurunan sebesar negatif 1,68% dan negatif 2,15%. Namun jumlah investor lokal mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 0,34% dan didominasi oleh investor muda. Kemudian yang selanjutnya adalah ekuitas. Berbicara tentang ekuitas ini adalah suatu efek mengenai surat berharga atau aset keuangan yang dapat diperdagangkan dengan tujuan penerbitannya adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Bagi investor, efek sebagai sarana untuk mendapatkan imbalan atau hasil untuk melindungi nilai. Selanjutnya adalah sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas ini adalah salah satu bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pada suatu entitas. Entitas di sini terbagi menjadi 3, yaitu saham biasa, saham preference, dan waran. Saham biasa adalah salah satu bentuk umum dari ekuitas yang mewakili kepemilikan suatu aset. Kemudian, adapun saham preference adalah saham istimewa yang pembayaran dividennya dalam jumlah tetap dan dibayarkan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Kemudian yang terakhir adalah waran. Waran ini adalah mirip seperti kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu sebelum kadaluarsa. Adapun pendekatan dalam memilih saham, yang pertama dapat menggunakan analisis top down dan yang kedua dapat menggunakan bottom up. Top down ini dimulai dengan menganalisis kondisi makro, industri, menganalisis prospek dari berbagai sektor yang ada, dan akhirnya perusahaan yang memiliki prospek yang baik. Kemudian apabila pendekatan bottom up dimulai dengan mencari saham yang nilainya rendah dibandingkan dengan harga pasarnya, sehingga dapat memberikan pengembalian yang unggul tanpa memperhatikan prospek pasar dan industrinya. Selanjutnya masuk ke klasifikasi saham. Klasifikasi saham terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu growth stock. Growth stock ini adalah saham dengan imbalan hasil yang lebih tinggi dengan harga saham yang murah. Kemudian yang kedua adalah defensive stock. Defensive stock ini adalah penurunan imbalan hasil investasi tidak sebesar penurunan investasi saham. Kemudian memiliki risiko sistematis yang rendah. Dan yang ketiga adalah cyclical stock, di mana hasil investasi ialah berfluktuasi dibandingkan imbalan investasi pasar dengan risiko investasi yang tinggi. Selanjutnya yang keempat adalah seasonal stock, di mana hasil investasi yang sangat fluktuatif sesuai dengan musim tertentu. Dan yang terakhir adalah speculative stock, di mana klasifikasi ini memberikan tingkat imbalan hasil investasi yang rendah atau negatif dengan harga saham overpriced. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai obligasi. Obligasi di sini adalah bukti hutang atau janji penerbit kepada investor untuk melakukan sebuah pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Jadi obligasi ini adalah surat hutang atau bukti hutang atau surat perjanjian penerbit kepada para investor ketika akan melakukan suatu pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok-pokok hutang dalam pinjaman tersebut dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang terakhir saya akan membahas tentang forward and future.
di mana forward adalah sebuah kontrak yang mewajibkan suatu pihak untuk membeli dan pihak lain menjual aset tertentu pada harga yang disepakati dan penyerahan dilakukan di masa depan. Sedangkan future sama seperti forward, di mana diperdagangkan melalui bursa dengan kontrak yang terstandar dan lebih formal. Jadi antar keduanya memiliki kesamaan dan ada pula perbedaan yang cukup signifikan, yaitu di mana ketika future memiliki kontrak yang berstandar dan lebih formal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.